Sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang sebuah pertanyaan. Kenapa sih wajah Nabi Muhammad SAW, wajah Rasulullah itu tidak boleh digambar? Bahkan para ulama itu mengatakan bahwa hukum menggambar wajah Rasulullah SAW itu adalah haram. Ya, kenapa kok seperti itu? Nah, kali ini kita akan membahasnya ya. Nah, jadi alasan pertama ya sebenarnya kita bisa memulai dari hukum menggambar dalam Islam itu sendiri, yang mana para ulama pun berbeda pendapat tentang hukum menggambar makhluk hidup. Bahwasanya ada hadis dari Rasulullah SAW, yang mana hadis itu menyebutkan bahwasanya orang yang menggambar makhluk hidup, maka di akhirat kelak dia akan disuruh untuk memberikan nyawa kepada gambarnya itu. Yang artinya hadis ini adalah sebenarnya larangan untuk menggambar makhluk hidup. Nah, dari hadis itu pun banyak ulama yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram menggambar makhluk hidup, ada yang mengatakan itu boleh dengan tujuan hal itu bukan untuk disembah. Dalam arti gambar yang dibuat itu bukanlah untuk tujuan disembah. Misalkan untuk pembelajaran itu diperbolehkan. Nah, dari alasan yang pertama ini, menggambar makhluk hidup saja itu masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh dengan alasan itu bukan digunakan sebagai sesembahan. Dan jika kita masukkan dalam pembahasan menggambar Rasulullah SAW, ini tentu sudah menjadi perdebatan ya. Kemudian yang kedua, alasan yang cukup penting, kenapa Rasulullah SAW itu tidak boleh digambar. Hal itu dikarenakan gambar Rasulullah itu akan memiliki potensi disembah. Dalam arti ketika Rasulullah itu digambar, maka orang akan lebih mudah untuk mengingat gambar tersebut. Yang mana dalam sejarahnya, masyarakat itu menyembah berhala dikarenakan awalnya itu mengagumi seorang tokoh. Yang mana tokoh itu pun dibuat gambar, dibuat patung, dan lama-kelamaan patung itu pun menjadi disembah. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran, yang mana kekhawatiran ini menjadi alasan yang kuat bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak boleh digambar. Jadi singkatnya poin kedua ini adalah pengkultusan Nabi itu dimulai dengan adanya gambar dari Nabi itu sendiri. Oleh karenanya tidak diperbolehkan menggambar Rasulullah SAW. Dan alasan yang ketiga, bahwasanya tidak ada orang yang sanggup menggambar wajah Rasulullah SAW sama persis sebagaimana beliau adanya. Dikarenakan Rasulullah SAW itu memiliki sifat yang sangat sempurna. Nah, pada zaman Nabi pun tidak ada orang yang menggambar wajah Rasulullah SAW. Yang mana misalkan sekarang ada orang yang menggambar wajah Nabi dan dia mengaku-ngaku bahwasanya dia itu menggambarnya mirip dengan wajah Nabi, maka kabar ini adalah disebut kabar yang bohong. Oke, misalkan begini, ada seseorang yang mengaku-ngaku bahwasanya dia melihat Rasulullah SAW entah dalam mimpi atau dia mendapatkan suatu ilham. Kemudian dia melukis dan lukisannya itu diaku-aku sebagai lukisan yang mirip dengan wajahnya Rasulullah SAW. Maka bagaimana kita menyikapinya? Nah, hal ini kita bisa menyebutnya sebagai sesuatu yang mengada-ngada atau sesuatu yang bohong. Karena apa yang datang dari Rasulullah SAW itu harusnya berasal dari riwayat. Yang artinya apa yang datang dari Rasulullah, baik itu perkataan, baik itu perbuatan dari Nabi, baik itu sifat-sifat Nabi, atau apapun yang berhubungan dengan Nabi, itu harusnya berasal dari para sahabat beliau. Yang kemudian dari sahabat itu diajarkan kepada murid-muridnya, yaitu para tabi'in atau pengikut para sahabat. Kemudian diajarkan, turun-temurun sampai kabar itu kepada kita. Karena dalam ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang segala hal yang datang dari Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, ataupun persetujuan dari Rasulullah SAW harus disalurkan, ditransferkan berdasarkan periwayatan. Oleh karenanya, apabila ada orang yang mengaku-ngaku mendapatkan sesuatu dari Rasulullah, padahal dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, maka hal itu bisa dihukumi sebagai hadis maudhu atau cerita yang diada-ada. Dan jika kita mempercayai sebuah gambar yang mana oleh pelukisnya itu disebut-sebut sebagai gambar yang asli dari Rasulullah SAW, maka kita bisa masuk ke dalam orang yang mengada-ngada atau orang yang berbohong kepada Rasulullah, berbohong atas nama Rasulullah SAW, dan itu hukumnya berdosa.
Karena Rasulullah SAW dalam hadis menyebutkan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka ambillah tempat duduknya di neraka. Nah, kita tahu kan bahwasanya tidak ada riwayat yang menyebutkan ada lukisan dari Rasulullah SAW yang sampai kepada kita. Oleh karenanya, jika ada orang yang melukis wajah Rasulullah SAW, itu disebut sebagai orang yang mengada-ngada dan berbohong atas nama Rasul. Kemudian poin selanjutnya, kenapa kok tidak boleh menggambar wajah Rasulullah SAW? Hal itu dikarenakan Rasulullah SAW itu adalah orang yang suci, orang yang diagungkan. Bahwasanya namanya saja itu dijajarkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami Allah itu meninggikan penyebutanmu, meninggikan asma dari Nabi Muhammad SAW, meninggikan nama dari Nabi Muhammad SAW. Yang mana ayat itu menjelaskan bahwasanya nama Nabi Muhammad itu ditinggikan. Nah, menurut tafsir, bahwasanya maksud ditinggikan itu adalah nama Nabi Muhammad itu pasti disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak disebutkan nama Allah kecuali juga disebutkan nama Nabi Muhammad. Contohnya apa? Di dalam syahadat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nama Allah itu kalau disebut itu akan disebut juga nama Nabi Muhammad. Nah, nama dari Nabi Muhammad saja itu sangat luar biasa, sangat mulia. Apalagi kalau itu adalah sebuah lukisan, yang mana hal itu dipercayai sebagai lukisan Rasulullah SAW. Bahayanya lagi jika lukisan itu berada di kertas, mungkin di koran atau di buku, kemudian kertas itu diinjak orang. Nah, ini menjadi sesuatu yang berbahaya karena hal itu tidak boleh. Karena nama Nabi Muhammad saja itu mulia, di kertas dan terinjak itu saja tidak boleh. Juga apalagi kalau itu lukisan yang kalau saja ada lukisan Rasulullah, maka itu akan menjadi sesuatu yang mulia. Kalau saja ya, andai saja ada lukisan Rasulullah itu maka tidak boleh ditulis sembarangan, dilukis sembarangan, sehingga kalau terinjak-injak itu akan menjadikan sesuatu yang berbahaya. Belum lagi kita kan hidup di zaman modern ini kan. Kita tahu ada meme ya. Yang mana meme itu kan seperti joke ya, seperti candaan atau sesuatu yang lucu-lucuan. Dan kalaupun ada, seandainya ada wajah dari Rasulullah SAW itu ada lukisannya, ada gambarnya, maka itu kan bisa jadi potensi dibuat meme kan. Nah, itu kan nggak boleh. Itu bisa menurunkan derajat dari Rasulullah SAW. Bukannya Rasulullah turun derajatnya, bukan. Akan tapi kita itu telah bertindak sesuatu yang tidak berakhlak kepada Rasulullah SAW. Sehingga lebih baik kan tidak ada foto atau lukisan dari Rasulullah SAW. Kemudian bahaya selanjutnya dari lukisan Rasulullah SAW itu adalah setiap apa yang datang dari Rasulullah itu termasuk sumber hukum atau pedoman dalam melaksanakan ibadah, yang mana umat muslim itu harus mencontoh dari Rasulullah SAW. Nah, para ulama ada yang berpendapat bahwasanya fisik dari Rasulullah SAW itu merupakan sunnah atau sesuatu yang harus diikuti. Nah, ketika sesuatu yang harus diikuti, maka dia menjadi sumber syariat. Nah, ketika dia menjadi sumber syariat, maka lukisan dari Rasulullah SAW ini pun, ketika dia itu tidak benar, yang pastinya tidak benar ya, maka seseorang akan salah persepsi bahwasanya dia harus mengikuti apa yang ada di dalam lukisan tersebut. Dan itu akan berbahaya apabila contoh itu ada di dalam gambar. Karena gambar itu adalah gambar yang tidak benar dan hal itu harus dicontoh oleh masyarakat muslim. Maka kembali dari poin yang sebelumnya tadi bahwasanya gambar dari Rasulullah SAW itu pasti bohong, dan karena dia bohong maka dia tidak boleh digambar karena hal itu akan berbahaya sebab wajah fisik dari Rasulullah SAW itu menjadi hal yang patut untuk ditiru, dan umat muslim jelas tidak bisa meniru sesuatu yang hal itu adalah bohong. Nah, dari hal ini, dari poin-poin tersebut, kita mengetahui bahwasanya menggambar wajah dari Rasulullah, menggambar fisik tubuh Rasulullah itu adalah sesuatu yang haram, tidak diperbolehkan. Meskipun hal itu adalah tujuannya untuk menggambar sesuatu yang baik,
sesuatu yang indah, sesuatu yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Itu saja tidak boleh. Karena apa? Tadi karena hal itu bisa menjadi potensi pengkultusan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, gambar itu pasti bohong karena tidak ada riwayat orang yang melukis lukisan Rasulullah SAW, yang artinya gambar itu diada-adakan. Yang ketiga, meskipun ada gambar dari Rasulullah, maka hal itu akan berbahaya. Karena apa? Jika dilukis dalam sebuah kertas dan itu terinjak, maka hal itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Karena nama Nabi saja itu suci, terlebih itu adalah gambar dari Nabi Muhammad SAW. Dengan catatan kalau gambar itu ada ya, kalau gambar itu ada, tapi gambar itu kan tidak ada. Kemudian yang keempat, gambar yang jelas-jelas bohong itu pasti bisa menimbulkan masalah lain, yaitu orang yang melihatnya dia harus mengikutinya. Karena fisik dari Rasulullah itu adalah sesuatu yang harus dicontoh menurut sekelompok ulama. Oleh karenanya kalau gambar itu bohong, maka ketika kita mengikuti gambar itu, kalau ada, itu pasti adalah sebuah kesalahan. Oleh karenanya dengan banyak poin inilah menggambar Rasulullah SAW itu sesuatu yang haram. Nah, meskipun demikian ada sebuah catatan bahwasanya ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang fisik dari Rasulullah SAW, dan dalam poin ini kita hanya bisa berimajinasi. Misalkan Rasulullah SAW itu sering bersisir sehingga rambutnya rapi. Kemudian Rasulullah itu berjenggot. Kemudian ada yang menyebutkan bahwasanya rambut beliau itu bergelombang dan panjangnya itu sampai daun telinga. Dan wajah beliau itu tidak pipih juga tidak terlalu bundar. Dan beberapa riwayat tentang fisik dari Rasulullah SAW itu. Juga ada catatan di sini ya sahabat sekalian. Meskipun wajah dari Rasulullah SAW itu tidak boleh digambar, akan tetapi dalam sejarahnya ada juga orang yang menggambar dari wajah Rasulullah SAW. Salah satunya adalah ilustrasi yang ada pada kitab-kitab karangan para ilmuwan zaman dahulu. Yang salah satunya ada nama Al-Biruni. Nah, Al-Biruni ini kan disebut-sebut sebagai salah satu cendekiawan dalam agama Islam. Dan di dalam buku, yang mana buku itu disebut-sebut sebagai karya Al-Biruni, di dalamnya itu ada ilustrasi yang mana menggambarkan Rasulullah SAW beserta wajahnya. Dan di dalam ilustrasi kitab-kitab lain pun ada. Insya Allah pada video-video selanjutnya, saya akan mengulas tentang ilustrasi-ilustrasi tentang Nabi Muhammad SAW, yang mana nantinya itu hanya sekedar sebagai pengetahuan bagi kita ya, bahwasanya ternyata dalam sejarah ada orang yang menggambar ini. Jadi bukannya kemudian saya setuju dengan gambar itu, tidak. Itu hanyalah sebagai pengetahuan kita. Dan bagi kita, menggambar Nabi Muhammad itu tetaplah sesuatu yang haram, tidak boleh. Menggambar yang baik saja terhadap Nabi itu tidak boleh, apalagi menggambar sesuatu yang sifatnya merendahkan, sifatnya menghina, seperti karikatur yang melecehkan Rasulullah SAW, itu tentu saja tidak boleh. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.